Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya, dengan hidayah, dengan iradahnya, Allah perkenankan kita hadir pada siang hari ini, awal pertama Jumat ba'da Ramadan, dengan membawa semua ruh cahaya yang kita dapatkan dari bulan Ramadan duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggenapkan, menyempurnakan dengan hadirnya kita pada Jumat hari ini pada satu tingkat keimanan. Gelar kemuliaan itu takwa yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman yang mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika Ramadan maupun dalam kehidupan mereka. Salam dan salam semoga terlipat curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna. Dan kita berharap dari semua sunnah yang kita pelajari, kita amalkan, kita distribusikan kepada orang-orang sekitar kita, lingkungan pergaulan kita. Kelak Rasulullah nanti di yaumul mahsyar akan berikan syafaatul uzma untuk kita semua dan mengajak kita semua insyaallah duduk yang duduk pada tempat ini. Kita semua orang-orang kita cintai, anak, istri, keluarga kita, untuk diajak oleh Rasulullah SAW bersama-sama berjamaah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa saya mengingatkan buat diri saya dan kita semua, marilah sama-sama kita pelihara, kita tingkatkan terus kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya adalah ketakwaan itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik kita dari tenggelamnya dengan kehidupan dunia, untuk terus sadar, fokus dan konsentrasi bahwa kampung halaman kita adalah surga. Takwa dengan cahayanya mampu menyadarkan kita setiap saat bahwa kita tidaklah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekal di atas dunia ini. Yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Al-Imam Ja'far As-Sadiq, salah seorang cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Husaini, Imamuna, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya guru, lebih mulia mana manusia dengan malaikat?" Kemudian Imam Ja'far Shadiq tersenyum, menarik nafas dan memberikan jawaban ini jamaah sekalian. "Wahai muridku," kata beliau, "Allah menciptakan malaikat akal tanpa syahwat. Allah menciptakan binatang dengan syahwat tanpa akal. Namun Allah menciptakan manusia bersama dengan akal dan syahwatnya. Barang siapa di antara manusia, siapa saja yang mampu menundukkan syahwatnya dengan akalnya, maka mereka bisa satu rutbah, satu posisi dengan para malaikat, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Namun barang siapa di antara manusia, di antara kita,
yang syahwatnya lebih unggul daripada akalnya, maka mereka bisa sejajar dengan binatang. Bahum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah paragraf yang diucapkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah kalimat yang sederhana, pendek, tapi kalau kita gali, wah biasa ilmunya. Beliau Ahlul Bait, cucu cicit Rasulullah SAW. Kalau beliau memberikan satu komentar, bukan komentar sembarangan, ahwal, ruh, cahaya kenabian itu mengalir pada darah zuriyatul Rasul sampai akhir zaman. Dan puncak cahaya kenabian itu nanti ada pada salah seorang imam yang ditunggu oleh kaum muslimin sedunia, yaitu Imam Mahdi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gali poin-poin yang ada dalam paragraf Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, kata beliau, barang siapa ruh mampu menundukkan akalnya, akal mampu menundukkan syahwatnya, dia seperti malaikat. Akal yang dimaksud oleh beliau itu bukan akal zahir bernama otak, dia alat berpikir, bukan. Akal yang dimaksud oleh Imam Ja'far As-Shadiq adalah ruh. Ruh dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu instrumen, yaitu bernama nalar. Bendanya namanya otak, fungsinya adalah berpikir. Dengan akal, kemudian ruh mampu menimbang, jamaah sekalian, berpikir dan mengambil satu keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh ruh kemudian dipaksa oleh jiwa. Yang saya maksud dengan syahwat itu bukanlah nafsu seksual, bukan. Nafsu seksual adalah birahi. Birahi bagian dari syahwat. Syahwat adalah keinginan-keinginan rendahan manusia. Mau kawin lagi, sedang sama perempuan, mata jelalatan, pengen kaya, pengen berkuasa, pengen zolim, itu disebut sebagai iradah. Iradah daniyah, bernama iradah rendahan. Ruh juga punya keinginan, jamaah sekalian. Dia punya iradah. Cuma iradah keinginan ruh ini dia kelas ke langit. Pengen balik ke surga, itu fungsi ruh. Jadi kalau teman-teman kemudian mampu mengambil satu cahaya Ramadan, kalau kemudian cahaya Ramadan itu bisa diserap oleh ruh kita, nanti cahaya itu bisa membungkus jiwa bapak-bapak sekalian. Karena ketika cahaya Ramadan itu membungkus jiwa kita, ruh kita itu kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya begitu. Sholat jadi rajin, dekat dengan pergerakan langit, mampu membaca hidayah dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah ruh kepada langit disebut sebagai iradah aliyah, yaitu keinginan-keinginan tinggi yang orientasinya kepada langit. Iradah itu ada dua, tempatnya adalah hawa. Hawa adalah ruang kosong di dalam hati manusia, jamaah sekalian. Hati manusia adalah miniatur alam semesta. Di dalamnya ini bersemayam ruh manusia, jiwa. Ruh menemani jiwa. Ruh memberikan pasokan, jamaah sekalian. Jiwa mengeksekusi. Herannya, dan ini yang bikin masalah adalah jiwa bukan cuma ditemani oleh ruh, jiwa juga ditemani oleh setan dan oleh syahwat, yakni keinginan-keinginan rendahan. Jamaah sekalian, ruh manusia itu dia punya kerinduan mau pulang ke surga. Makanya ketika seseorang itu berada pada bulan Ramadan, ruh manusia itu membungkuk tinggi ke langit, ingin mendekati Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik asma, yaitu An-Nur, yang memiliki cahaya. Jamaah sekalian, ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua keberkahan. Inilah rahasia kemudian kenapa Ramadan digelari sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan keberkahan. Ada dua keberkahan di bulan Ramadan yang harus kita ambil patinya, cahayanya. Selesai seseorang melewati bulan Ramadan, barang siapa seseorang tidak mampu mengambil dua pati Ramadan ini, dia merugi. Kasih mereka usia 1000 tahun, terus menerus tiap tahun untuk puasa, mereka akan mendapatkan lelah dan capek doang. Kata Rasulullah SAW, "Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa jum'ah." Cuma dapat lapar dan haus doang. Allah gembleng kita di bulan Ramadan, jamaah sekalian, itu buat mengambil minimal dua rahasia ini. Ambil, tempel, amalkan untuk melewati 11 bulan berikutnya.
Kalau di tengah perjalanan kita meninggal dunia, ketahuilah jamaah sekalian, dengan dua cahaya ini kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah lapar. Jamaah sekalian, lapar efektif buat memukul syahwat. Syahwat ini bergerak kuat. Ketika jiwa-jiwa ini terlalu banyak makan alias kenyang. Ketika seseorang itu kenyang, jamaah sekalian, 7 anggota tubuh manusia itu minta jatah maksiat. Coba dikenyangin, pasti makan jelalatan, pasti multi bewel, banyak ngomong, pasti kuping-kuping kita senang mendengar hai orang. Lihat tangan kita banyak salah pegang, lihat kaki kita banyak salah langkah, lihat perut kita semua jenis makanan halal-halal yang sudah kita makan, jemaah sekalian. Lihat aurat kita, kemaluan kita. Ini nggak tahan kalau perempuan-perempuan cantik lewat dengan auratnya kemana-mana. Tabiat jiwa itu kemudian ketika dia dipasok oleh satu makhluk bernama kenyang, dia menjadi simbol dunia. Dia minta jatah maksiat. Ketika saudara itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk berpuasa, jemaah sekalian, puasa dengan ilmu lapar itu mampu membuat nafsu jiwa manusia menjadi tunduk. Perhatikan ketika orang puasa, bawaannya mau tidur, kenapa? Maka kemudian kurang pasokan energinya dan minta jatah maksiat. Enggak yuk, enggak yuk, enggak. Terlalu bening yuk, mancing yuk males, mau ngapain tidur ya? Dan pada bulan Ramadan manusia berlomba-lomba bikin apa di masjid. Paling nggak ini buat awal sudah bagus. Kalau roh-roh kemudian, kalau jiwa-jiwa kemudian dididik dengan satu jenis sayap bernama puasa, roh-roh bisa aktif dalam sekalian. Roh-roh kita selama ini capek, pasar kerja keras untuk mengejar semua keinginan, semua cita-cita rendahan manusia. Roh kerjanya bukan buat begituan, jamaah sekalian. Roh kerjanya suci, kerjanya langit menuju hidayah. Lihat ketika kita kerja, fighting habis-habisan, spiritual habis-habisan, kita melibatkan roh kita di sana, kasihan. Kita nyari istri, nambah lagi, tuh terlibat. Bayangin coba, kita bekerja pengen naik posisi, ruh terlibat. Kita pengen dapat gaji besar, semua kita labrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita terlibat, kamu jangan bisa lihat ruh kita tuh sakit sebetulnya. Dia jadi bodoh, dia jadi tuli, dia kedodoran, dia nggak bisa menunjuki jiwa yang liar ini untuk pulang ke halaman asalnya itu surga. Ruh-ruh kita kemudian kecapean, kepayahan, dia nggak bisa menjadi guidance buat jiwa-jiwa kita. Perhatiin jamaah kemudian. Sholat-sholat kita nggak langsung, kita semua cuci. Oh, kenapa? Karena dunia itu pindah ke badan kita. Lapar tuh simbol dunia ya mas. Ambil tuh ilmu lapar, ba'da Ramadan nanti biasain lapar. Luqmanul Hakim berkata, la tukfiru ta'am, jangan banyak makan pada anaknya. Fatukfiru syarab, barang siapa banyak makan pasti banyak minum. Lihat deh, makan kue nastar, makan lontong sayur, makan ketupat, opor ayam. Setiap kita ngemil-ngemil pasti ada pendamainya itu minuman. Habis makan pasti banyak minum. Fatukfirul naum. Kalau kau banyak makan dan banyak minum, kau banyak tidur. Betul gak Pak? Fatukfirul naum, kata beliau. Fannaumul qal, nanti hatimu jadi banyak tidur. Ghaflah lari dengan Tuhan. Kasihan dia. Yang pertama, tugas puasa cahayanya ada. Dia memotong syahwat-syahwat yang melekat nempel pada jiwa kita. Jamaah sekalian. Yang kedua adalah kemudian Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Fungsi puasa adalah membelah. Kalau jamaah kemudian rasakan buah dari bulan Ramadan, hati kita ini lebih religius, lebih dekat. Kenapa? Allah sayang sama kita. Allah ciptakan satu sayang bernama puasa. Allah kasih ya. Allah nggak mau melihat hamba ini ketika dia meninggal dunia, dia pulang ke kampung halamannya bertemu dengan Allah itu wujudnya bukan lagi manusia jamaah. Kita nggak sadar selama ini loh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan pergaulan kita, peran-peran kita kepada istri, kepada keluarga, kita memainkan peran ganda selain jadi diri kita. Separuh jiwa kita kalau kita bisa menelisik masuk ke dalam hati kita, separuh jiwa kita disini binatang loh. Keras, kasar, menggonggong, mengancam, membunuh, membuli dan lain sebagainya. Kita nggak sadar, Allah kasihan. Jangan sampai nanti kalau kalian meninggal dunia, kalian balik tangan wujudnya bukan lagi manusia, ruh kalian berubah, menggonggong jadi binatang. Ya kan tuh banyak cerita. Orang-orang yang kemudian ketika pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak ngeliatin wujudnya sebagai manusia lagi, sebagai anjing.
Terjemahan di rumah buka surat Al-A'raf 175 sampai dengan 176. Allah menceritakan satu fenomena, yaitu ulama Bani Israel yang keilmuannya luar biasa. Sebelum Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi, beliau ada ulama besar jamaah namanya Bal'am bin Ba'ura. Allah gelari beliau sebagai manusia anjing. Fenomena werewolf udah dikenalkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Bal'am bin Ba'ura lepas kesolehannya hanya gara-gara satu, dia suka menjilat dunia yang dibasok oleh Fir'aun. Na'udzubillah. Kita bukan siapa-siapa jemaah, ilmu kita pas-pasan, kita nggak pernah mondok, sholat kita nggak khusyuk, baca Quran kita berantakan. Bal'am lebih soleh daripada kita. Allah gelari sebagai manusia anjing. Allah kasihan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dikasih syariat bernama puasa adil, biasa ilmu apa? Orang-orang yang belajar lapar jamaah sekarang, dia dapat ilmu satu namanya zuhud. Dia nggak serakah sama dunia, kita nggak serakah selama itu. Tanda keserakan kita sama dunia, kita jarang pulang, nggak pernah nanyain kondisi anak, kondisi istri, kita nggak pernah nanyain sekolah anak kita. Kita semuanya jalan-jalan, yuk jalan-jalannya ke sana ke sini, belanja, jajan, dan sebagainya, beli gadget. Anak kita kayak makhluk yang nggak ada ruhnya. Kenapa bapaknya nggak punya ruh? Barang siapa seorang bapak dia nggak punya pasokan ruh yang bagus, anaknya kedondoran, dia nggak bisa menangani ruh anak. Tanya anakku sudah sholat dulu. Bapak yang baik adalah bapak yang ketika dia mau meninggal dunia, atau dia tahu bakal meninggal dunia, dia nyiapin anak-anak religius. Ya kalau dia meninggal, dia bisa mendoain anaknya, bisa mendoakan dirinya lewat doa-doa soleh anak-anak. Tanyain jamaah sekalian. Quran, jadi yang pertama itu adalah kemudian cahayanya puasa itu memotong sebelah jiwa kita yang isinya adalah binatang. Yang kedua, jiwa kita kalau kita mau menelisik masuk ke dalam jamaah, rasain nih, separuh jiwa kita ini isinya setan loh kalau mau tahu. Allah kasih tahu di surat An-Nas, setan itu minal jinnati wan nas. Berarti kita berpotensi jadi setan selama ini jamaah. Bahkan kita bisa lebih setan daripada setan. Jamaah sekalian. Kenapa Rasulullah SAW itu pernah bersabda di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Fakta di lapangan kalau kita pengen survei, orang maksiat di mana-mana betul. Setan pernah titip salam sama saya. Tolong sampai Pak Ustaz, kata iblisnya, hei manusia, kalau kalian berbuat dosa dan maksiat, kalian tuh sering nyalahin kami. Apa-apa kami mau bisa lain. Kami ini dibelenggu di bulan Ramadan, gak bisa apa-apain. Kalian masih maksiat, sebetulnya setan itu kalian, bukan cuma kami. Selama ini kalau kita maksiat di bulan Ramadan, masih juga maksiat, masih juga melihat gambar-gambar jorok, bukan situs-situs porno, masih doyan dengan paha perawat, kita setan. Masih berbuli orang, ngebujukin orang, nggak mau sholat, separuh jiwa kita itu setan. Puasa tuh pengen ngebelek, jiwa kita tuh yang mesti diamputasi separuhnya setan. Jangan sampai Allah kasihan lihat kita. Jangan sampai nanti kita pulang bukan ke surga, pulang ketemu sama teman kita namanya iblis di neraka. Kampung kita tuh bukan neraka, setan terbuat dari api. Emang harus balik neraka, bahan bakarnya api, dilebur ulang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini aneh. Material bahan dia dari tanah, sudah tuh ada tanah, bukan dari api terbuat. Kok pulangnya malah dari neraka? Bahkan kita bisa lebih setan daripada setan jamaah sekalian. Setan geleng-geleng kepala loh. Iblis pernah komentar begini, kata iblis, gila manusia. Saya nih cuma ngajarin kalian tuh berzina, tapi saya nggak pernah berzina loh. Kalian benar-benar berzina loh kawan. Bahkan tingkat perzinahan kalian itu gila kalau setan, kata iblis. Kenapa? Kalian bisa berzina sesama jenis LGBT loh. Kata setan, kok kalian jadi segabak itu deh? Kata setan, hei manusia, saya menggoda kalian aja minta izin sama Allah. Kalian gila, kata setan, berani-berani kalian mendeklarasikan dirinya Tuhan. Kata setan, kalian ini manusia jenis makhluk apa? Kalah manusia. Allah kasihan sama sekalian. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membeset, membelek separuh jiwa kita ini isinya Tuhan. Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la, kata setan. Ya ampun Fir'aun, saya aja gak berani ngomong kayak begitu. Berani-beraninya Fir'aun mengklaim diri itu ana rabbukumul a'la. Fir'aun udah gak ada jamaah sekalian. Ketika saudara itu gak taat sama Allah, dia meninggalkan sholat, dia udah gak mau jadi hamba. Karena tabiat hamba itu adalah tunduk dengan perintah Tuhan. Barang siapa seorang hamba, kata Ibnu Al-Sukandari, dia berlepas diri dari perintah Tuhan, dia jadi Tuhan. Barang siapa seorang hamba manusia, dia nggak berarti sholat, nggak puasa, doyan yang maksiat dan lain sebagainya.
sebetulnya itu udah jadi Tuhan. Yaitu dia mendeklarasikan bahwa hawa nafsu telah menjadi Tuhan baru. Terjemah di rumah dibuka surat Al-Furqan ayat 43. Bewel mulut saya buat ininya. Kenapa adalah kesirikan abad 20. Kita udah kenyang, udah sering mendengar dan melihat orang nyembah batu, nyembah Yesus dan lain sebagainya. Tapi kita jarang melihat kajian orang menyembah hawa nafsu sendiri. Dan itu ada loh di surat Al-Furqan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah kalian tidak memperhatikan, hai Muhammad, ada orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang mereka sembah. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah orang kayak begini atas kubur syafaat? Tak boleh. Baik, ketika kita diamputasi, syariat yang kedua bernama tilawah Al-Quran. Turun di belakang mana? Dia ngebungkus zaman sekali ya. Jiwa kita mesti diobatin. Dia nutrisi dari langit turun buat ngebungkus jiwa manusia. Kalau jiwa manusia bagus jamaah sekalian, dia akan menundukkan 7 tentara atau 7 menterinya. Yang terlihat secara zahir pertama adalah tangan. Tangannya bagus, pergerakan cahaya. Lihatin tangan jamaah sekalian. Kalau tangan kita jarang malas berinfak, lihatin di pergerakan tangan kita. Tangan kita suka buka-buka gadget, lihat gambar-gambar perempuan cantik, mata kita jelalatan lihat perempuan cantik, tergoda dengan dunia. Mata kita kayaknya bebel buat membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Itu tanda loh bahwa jiwa kita bermasalah. Pergerakan jiwa bisa dilihat dari 7 anggota tubuh. Lihat pergerakan matanya. Kalau doyannya maksiat, kalau kecapean baca Al-Quran, itu masalahnya. Orang-orang yang kemudian jiwa dibungkus dengan cahaya Al-Quran, tangannya, mulutnya, matanya, telinganya, kakinya, perutnya, sampai ke fars kemaluan itu pergerakannya adalah pergerakan cahaya. Jamaah sekalian, ketika ruh itu kuat, dia membungkus jiwa, dia bawa satu cahaya namanya Al-Quran, jiwa kita ini naik posisinya, namanya adalah jiwa nafsul mutmainah, bagus. Hanya orang-orang yang nafsul mutmainah itu dipanggil sama Allah ke surga. Jamaah sekalian, pegang ucapan saya. Terulang dari sini, definisi jiwa kita ini jiwa la ammaratun bisu, yang kerjanya berbuat maksiat, atau jiwa la mutmainah. Kalau sampai saat ini jiwa kita masih la ammaratun bisu, ingat yang dipanggil sama Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27, hanyalah orang-orang yang jiwanya sampai derajat mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hei jiwa yang tenang mutmainah, irji, balik. Kampungmu bukan dunia, balik, irji ila rabbika, sini balik ke sisi radiyatan mardiyah, bawa tuh hatinya aku ridho banget dengan jenis hati yang kau miliki itu. Fadkhuli fi ibadi, masuk sini dalam kelompok orang-orang soleh para nabi. Wadkhuli jannah, masuk dalam surga punya mas sekalian. Bahkan kata Imam Ja'far As-Shadiq, ketika seseorang itu rohnya ruminan jamaah sekalian, dia mampu menempati satu posisi lebih mulia daripada mereka. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW itu ke Arsy, diundang oleh Allah saat Isra Mi'raj, baca dalam catatan sejarah, beli semua buku sirah nabawiyah, pasti jamaah akan menemukan satu cerita di mana Jibril alaihissalam nganterin Rasulullah SAW sampai ke langit 7 doang, sampai ke Arsy. Ketika Rasul itu diperintahkan oleh Allah, diundang oleh Allah masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak boleh masuk. Ketika Rasulullah mengatakan, Jibril ikut ke dalam, la Muhammad, saya tidak diperkenankan masuk ke dalam Sidratul Muntaha, hanya orang-orang khusus. Jibril ini panglimanya malaikat. Tito deh, aku ini malaikat. Itu di luar jamaah sekalian, di parkiran sama burung tadi ngasih makan rumput, Rasul masuk ke dalam biasa. Tidak ada satupun makhluk, hatta malaikat yang paling tinggi sekalipun Jibril alaihissalam itu tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diwakilkan oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadi perwakilan semua jenis manusia dan kembali sampai akhir zaman jamaah sekalian. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dekat sama kita. Bahkan kedekatan Allah itu bisa kita rasakan walaupun kita di dunia. Barang siapa orang-orang yang dekat dengan Allah saat di dunia, Allah akan tiupkan rihil jannah, angin surga, untuk menandai bahwa hai manusia, hai orang-orang, jasadmu nanti kalau meninggal, aku tendang, nyusul maksudnya masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, ambil 2 ilmu ini. Biasanya lapar, enak lapar. Kenikmatan mendekati Allah, ibadah dengan cara lapar itu unik. Orang ketika beribadah kepada Allah lewat jalur kenyang, tapi ketika beribadah kepada Allah lewat jalur lapar, dia punya teks, punya rasa yang beda.
Dan para nabi adalah pemilik ilmu puasa. Jamaah pelajari biografi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang-orang, itu adalah salah satu orang-orang yang pernah ilmu nabi. Jamaah sekalian, ketika kita lapar, saraf-saraf di hati kita. Jadi kalau jamaah kemudian nanti lihat struktur gambar jantung, hati di sebelah kiri, tempat bersemayam, itu ada saraf-saraf. Saraf-saraf itu hidup dan mulai jaya ketika kita terbiasa lapar. Hikmah, ilmu, rahasia itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang saraf-saraf hatinya itu aktif. Jadi kalau mau disusun, mau dipintal, disambung sampai ke langit dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan tinggalin Al-Quran, baca Al-Quran, istighfar, tasbih, tahmid. Tahlil itu makanan Quran ya mas sekalian. Dan semua kebutuhan nutrisi ruh, makanan ruh maksud saya, itu tersedia di dalam Al-Quran. Ketika jamaah lagi baca Quran, jamaah mesti menemukan dengan ayat-ayat yang bunyinya adalah istighfar, mesti bertemu dengan ayat-ayat yang bunyinya adalah hamdalah, mesti bertemu dengan ayat-ayat yang bunyinya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jamaah itulah makanan ruh. Ruh nggak doyan sama lontong sayur, nggak doyan, nggak doyan sama opor ayam, nggak doyan sama rendang. Itu makanan jasad. Ruh nggak doyan sama buku motivator, buku Mas Iko Santosa, mulai itu makanan akal. Dia namanya knowledge, jasad, skill. Tapi ruh punya sebuah masakan, dia value, dia punya nilai beda. Dan kebutuhan itu nggak tersedia di lampu merah, nggak ada yang jual di warteg, di kantin. Kebutuhan roh manusia itu cuma tersedia di dalam Al-Quran. Barang siapa di dalam Al-Quran, ruhnya kering. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai setelah lepas dari bulan Ramadan, baru kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketika mau Ramadan, malah ketika kita mau meninggal dunia. Nggak ada yang bisa jamin Ramadan berikutnya kita bisa hidup atau enggak. Sayang, ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan sakratul maut, pintu taubat separuh sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil bertanya para malaikat, dahulu kalian ketika sehat ngapain aja? Mudah-mudahan jamaah sekalian, cahaya Ramadan jangan tutup daripada tempel jamaah, masukin ke dalam sum-sum. Ini cahaya loh. Kalau jamaah kerja, buka di rumah surat Al-Hadid ayat 28. Orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan kami limpahkan kata Allah dua kebaikan, birrahmatihi wa yaj'alakum nuran, dan kami berikan kepada mereka itu cahaya. Tamsyuna biaya, dengan cahaya itu mereka berjalan di muka bumi. Tangannya, matanya, kupingnya, lidahnya, semua itu mengalir cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus pelihara cahaya takwa dalam badan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bikum wa bikum hakim. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuk, khatta bihi kalamuk, wa ahsahu kitabuk, wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma amanna ya Allah bima anzalta rasulah faqtubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya qalibal qulub
Tabib qulubana ala dini, ala ta'atik, ala muhabbatik, ala da'watik fi sabili. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith ya Allah. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu ya Allah, belas kasihilah hamba ya Allah, belas kasihanilah hamba, tolonglah hamba ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusan hidupku ya Allah. Hamba gak becus jadi bapak ya Allah, gak becus jadi suami, gak becus jadi anak, gak becus jadi hamba ya Allah. Berantakan semua karir hamba di dunia ya Allah. Hamba bodoh ya Allah, maka perbaikilah urusan hidupku ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau tinggalkan aku sendirian ya Allah, berjalan di atas bumi, di atas bumi yang banyak dengan godaan dan tipuan ini ya Allah. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah, walaupun hanya sekejap mata saja ya Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba untuk terus mengingat Engkau. Jangan biarkan hamba ghaflah lala ya Allah, dengan hijau dan manisnya dunia, dengan tipuan dunia ya Allah. Dan perbaikilah ibadah hamba ya Allah, sempurnakanlah ibadah hamba ya Allah. Wa husni ibadatik, dan menjadikanlah ibadah hamba ibadah sampai derajat ihsan. Ketika ibadah roh kami juga ibadah kepada Engkau, menyembah Engkau. Ketika kami ibadah, rasakanlah dalam hati kami seolah-olah kami bisa melihat Engkau ya Allah. Atau kalau kami kepayahan dan kedodoran, maka dalam hati kami tanamkanlah satu perasaan bahwa kami terus menerus merasa diawasi oleh Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa ahlina wa awliyaina ya Allah minal masyriqi wal maghrib wa li jami'i ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanul mujahidina fi Suriah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi sabilillah fil arif ya Allah, fi Suriah, fil Filistin ya Allah, fil Dagestan, fil Chechnya, fil Myanmar ya Allah, fil Filipin, fil Rohingya, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma sallim qulubana, selamatkanlah hati kami ya Allah, min sifatil kibar, dari sifat sombong, min sifatil riya'i wal ujub, dari sifat riya dan sifat ujub, ta'ajub dengan diri ya Allah. Wasum'ah, mengumbar-umbar kesolehan kami kepada orang lain seolah-olah kami religius, seolah-olah kami manusia langit ya Allah. Wal ghibah, bersihkanlah hati kami dari menggibahi orang lain seolah-olah kami lebih mulia daripada orang-orang beriman ya Allah. Wal ghibah wa su'idzanni wan namimah, dan sering bersauzon pada orang-orang beriman, pada orang-orang soleh. Bersihkanlah hati kami dari penyakit jiwa, suatu penyakit yang membuat Engkau murka ya Allah, dan Engkau melemparkan iblis ke neraka jahanam karena terjangkiti penyakit sombong ya Allah, penyakit jiwa ya Allah. Allahumma ja'alna min qulubana min sifatil kibriyai wal riya'i wal ujub wa sum'a wal ghibah wa su'idzanni wan namimah wa ja'al qulubana, jadikan hati kami quluban mutmainan, hati yang tenang ya Allah, mutmainatan khasyiatan ya khusu', khasyiatan mutawaddi'atan wa riqqatan wa khusyu'an wa tadarru'an ilaika, hati-hati yang tawadhu, hati-hati yang tadarru', menunduk pada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.